Panen sudah usai, bedengan-bedengan kini kosong. Apakah kebun Anda terlihat sepi, seolah bersiap untuk tidur panjang? Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda, justru di bulan September inilah pekerjaan paling krusial untuk tahun depan dimulai. Bukan, ini bukan sekadar menggali tanah atau menaburkan pupuk kimia. Kita akan membahas tentang perawatan spa mewah untuk tanah Anda, yang bisa Anda berikan sekarang juga. Hari ini, Anda akan belajar cara memilih pupuk hijau yang tepat, yang akan menyulap tanah yang lelah menjadi oasis kesuburan. Dan saya janji, salah satu tips di akhir nanti akan membuat Anda melihat aktivitas berkebun sehari-hari dari perspektif yang sama sekali baru. Lalu, apa itu sebenarnya tanaman yang disebut pupuk hijau ini? Sederhananya, mereka adalah tanaman penutup tanah atau green manure. Tanaman yang kita tanam bukan untuk diambil hasilnya, melainkan untuk menyehatkan tanah itu sendiri. Nenek moyang kita dulu secara intuitif sudah memahami konsep ini dengan membiarkan ladang mereka beru atau beristirahat, tempat tanaman liar tumbuh subur. Namun kini, kita punya beragam pilihan tanaman pupuk hijau yang sudah teruji. Dan bulan September adalah momen emas untuk menanamnya. Mereka akan tumbuh subur sebelum tiba musim tanam utama, melakukan semua pekerjaan kotor untuk Anda. Sementara Anda bisa bersantai menyeruput teh hangat sambil merencanakan kebun impian untuk musim berikutnya. Nah, mari kita cari tahu bagaimana keajaiban hijau ini bekerja. Bayangkan saja bedengan atau lahan kebun Anda setelah panen. Tanah sudah mengerahkan seluruh tenaganya, semua nutrisi pun terkuras habis. Bisa dibilang tanah itu lapar dan lelah. Nah, disinilah tanaman penutup tanah, siderat, beraksi. Misi utama mereka adalah memberi makan tanah dan mengembalikan kekuatannya. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, mereka menumbuhkan biomasa hijau yang melimpah. Semua daun dan batang ini adalah bahan organik murni. Saat kita memotongnya, semua biomasa hijau ini menjadi pesta besar bagi cacing tanah dan mikroba bermanfaat. Mereka menguraikannya, mengubahnya menjadi humus, nutrisi paling berharga yang ada di tanah. Kedua, ada nitrogen. Nitrogen itu ibarat protein bagi tumbuhan, bahan bangunan utama mereka. Beberapa jenis tanaman penutup tanah, terutama yang polong-polongan, adalah pabrik nitrogen alami. Mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan tanaman lain, yaitu mengambil nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di akarnya. Ketika tanaman ini mati, semua cadangan nitrogen itu akan tersedia untuk tomat dan mentimun Anda di masa depan. Dan hebatnya, ini gratis. Pada akhirnya, tanah tidak hanya menjadi gumpalan tanah biasa, melainkan organisme hidup yang bernapas. Tanah menjadi gembur, subur, dan mampu menahan kelembapan. Inilah fondasi utama untuk panen yang melimpah di masa depan. Mari kita ambil contoh kasus spesifik. Bayangkan tanah liat yang berat. Saat musim semi, tanahnya seperti plastisin, dan di musim panas, pecah-pecah seperti beton. Air menggenang di permukaan, tidak bisa meresap ke dalam. Akar wortel atau bit tidak punya tempat sama sekali untuk tumbuh. Mencoba menggali tanah semacam itu dengan sekop, itu benar-benar pekerjaan yang menguras tenaga. Nah, untuk tanah seperti ini, tanaman penutup tanah atau siderat adalah penyelamatnya. Ada tanaman dengan sistem perakaran yang luar biasa kuat, misalnya lobak minyak atau gandum hitam. Akarnya itu seperti bor hidup yang kuat. Mereka mampu menembus hingga kedalaman 0,5 meter, bahkan lebih, menembus lapisan tanah yang paling padat sekalipun. Mereka benar-benar merenggangkan partikel-partikel tanah liat. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Saat musim dingin, tanaman penutup tanah ini mati, tapi akarnya tetap tertinggal di dalam tanah. Dan selama musim dingin, akar-akar ini akan membusuk, meninggalkan jejak berupa jaringan saluran dan rongga-rongga kecil. Melalui saluran-saluran inilah, saat musim semi tiba, udara dan air akan dengan mudah masuk ke dalam tanah. Tanah menjadi berstruktur, gembur,
dan lebih hidup. Dan semua ini bisa dicapai tanpa kerja keras yang luar biasa. Dengan sekop, Anda hanya perlu menaburkan benihnya dan biarkan tanaman itu melakukan semua pekerjaan berat untuk Anda. Bagaimana jika Anda menghadapi masalah yang justru sebaliknya? Misalnya, tanah berpasir. Tanah jenis ini ringan, gembur, dan sangat mudah diolah. Namun, ada kerugian besar. Tanah berpasir ini ibarat saringan. Seberapa banyak pun Anda menyiramnya, air akan langsung meresap ke dalam, membawa serta semua nutrisi. Hujan turun, 1 jam kemudian tanah sudah kering lagi. Pupuk yang diberikan pun akan langsung terbawa ke lapisan bawah, jauh dari jangkauan akar tanaman sayur. Akibatnya, tanaman di tanah seperti ini akan terus-menerus menderita karena kekurangan air dan nutrisi. Disinilah tanaman penutup tanah, cover crop, kembali berperan, namun dengan cara yang berbeda. Kita tidak perlu menggemburkan, melainkan justru merekatkan partikel pasir agar tanah menjadi lebih mampu menahan air. Untuk tujuan ini, tanaman penutup tanah yang menghasilkan banyak biomasa hijau dan memiliki sistem perakaran serabut yang padat sangatlah ideal. Contohnya adalah oat, vetch, atau facelia. Akarnya yang seperti jaring laba-laba halus akan melilit setiap butir pasir. Sementara itu, biomasa hijaunya yang telah dipangkas saat terurai di permukaan tanah akan membentuk lapisan organik yang menyerupai spons. Spons ini akan menyerap dan menahan air hujan, mencegahnya menguap atau meresap terlalu cepat. Hasilnya, tanah akan mampu menimbun kelembaban dan nutrisi. Ini akan mengubah gurun Anda menjadi oasis yang subur. Namun, manfaat pupuk hijau tidak hanya sebatas memperbaiki struktur tanah. Ada satu aspek lain yang tak kalah penting, yaitu dalam mengendalikan gulma. Coba deh ingat, berapa banyak waktu dan tenaga yang sudah kita buang untuk menyiangi rumput liar. Kadang rasanya ini pertarungan tiada akhir, di mana gulma seolah selalu jadi pemenangnya. Nah, disinilah pupuk hijau menjadi senjata rahasia Anda dalam perang melawan gulma ini. Bagaimana cara kerjanya? Gampang sekali. Jika ditanam di bulan September, mereka akan sangat cepat tumbuh dan berkembang, membentuk karpet hijau yang padat dan rimbun. Karpet ini akan menutupi permukaan tanah secara menyeluruh dari paparan sinar matahari. Dan tanpa cahaya, tidak akan ada satupun biji gulma yang tersembunyi di dalam tanah bisa berkecambah. Pupuk hijau ini tak memberi kesempatan sama sekali pada gulma. Mereka mencekik gulma sejak awal, tak memberinya peluang untuk berkembang. Terutama gandum hitam dan monster sangat ampuh dalam menjalankan tugas ini. Mereka tidak hanya menciptakan naungan, tetapi juga melepaskan zat khusus ke dalam tanah, yaitu alelopati, yang secara alami menghambat pertumbuhan tanaman lain. Ini adalah herbisida yang sepenuhnya alami dan ramah lingkungan. Saat musim semi tiba, Anda akan mendapati bedengan yang hampir bersih, tinggal membuat lubang dan menanam bibit saja. Tidak perlu lagi pekerjaan menyiangi yang melelahkan di awal musim tanam. Mari kita melangkah lebih jauh, mari kita intip lebih dalam, ke bawah tanah. Tanah kita bukan sekadar masa mineral mati. Ini adalah dunia utuh, tempat kehidupan tak kasat mata berdenyut. Miliaran bakteri, jamur, mikroorganisme, dan tentu saja para pembantu utama kita, cacing tanah. Merekalah yang menjadikan tanah subur. Tapi agar pasukan ini bekerja untuk kita, mereka butuh makan. Apa makanan mereka? Betul, bahan organik. Ketika kita membersihkan bedengan dari semua sisa tanaman, seperti batang dan daun, kita sebenarnya membuat penghuni tanah ini kelaparan. Nah, disinilah peran pupuk hijau menjadi sangat penting, seperti restoran mewah bagi mereka. Akar hidup mereka mengeluarkan gula ke dalam tanah, yang menjadi makanan bagi mikroba-mikroba baik. Setelah dipanen atau dipotong, seluruh biomasa hijau dan akar-akar yang mati menjadi pesta pora sungguhan bagi cacing tanah. Cacing-cacing ini menyeret bahan organik itu ke dalam tanah, mengolahnya, dan memperkaya tanah dengan kotoran mereka. Koprolit, pupuk paling berharga dan mudah diserap tanaman.
Artinya, dengan menanam pupuk hijau ini, Anda tidak hanya memupuk tanah, Anda menciptakan kondisi ideal bagi kehidupan seluruh ekosistem yang akan bekerja untuk panen Anda di masa depan, 24 jam sehari, dan sepenuhnya gratis. Tahukah Anda bahwa tanaman penutup tanah bisa berfungsi sebagai penjaga sejati kebun Anda? Mereka sangat efektif dalam mengusir hama. Salah satu musuh paling ganas bagi kentang, wortel, dan berbagai umbi-umbian lainnya adalah ulat kawat. Ini adalah larva dari kumbang kawat. Ulat kuning kecil ini mampu melubangi seluruh hasil panen Anda, membuatnya tidak layak untuk disimpan. Melawan hama ini dengan bahan kimia bukanlah pilihan terbaik, namun ada solusi yang elegan dan benar-benar aman. Ulat kawat sama sekali tidak tahan dengan tanaman dari famili kubis-kubisan, terutama sawi putih dan lobak minyak. Pelepasan akar dari tanaman ini mengandung minyak esensial dan alkaloid yang bersifat toksik baginya. Ketika Anda menanam sawi di area bekas tanam kentang, Anda secara efektif menciptakan kondisi yang tidak tertahankan bagi hama tersebut. Ia akan mati atau pergi mencari tempat lain. Dengan cara ini, selama musim gugur dan musim dingin, lahan kebun Anda akan bersih dari hama ini. Dan di musim semi, Anda bisa menanam kentang di tanah yang sudah aman dan pulih kesehatannya. Ini adalah cara sederhana dan efektif untuk melindungi panen masa depan Anda tanpa setetes pun racun. Siderat bukan hanya sekadar pelindung, melainkan dokter hijau sejati bagi kesehatan tanah Anda. Sama seperti tubuh manusia, tanah pun bisa sakit dan menyimpan berbagai penyakit. Spora jamur dan bakteri patogen, misalnya, seringkali tertinggal setelah panen dan siap menunggu waktu yang tepat untuk menyerang tanaman baru di musim berikutnya. Beberapa musuh utama yang dikenal luas antara lain busuk daun, Phytophthora, pada tomat dan kentang, koreng, skep, pada tanaman umbi-umbian, serta berbagai jenis busuk akar. Melawan hama dan penyakit ini dengan fungisida selama bertahun-tahun tentu saja tidak hanya mahal, tapi juga berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan. Untungnya, alam menyediakan solusinya sendiri. Banyak tanaman penutup tanah, terutama dari keluarga Brassicaceae, seperti monster dan lobak, bahkan beberapa serealia seperti oat, memiliki kemampuan unik untuk melepaskan fitonsida ke dalam tanah. Fitonsida ini adalah senyawa antibiotik alami yang efektif menekan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme penyebab penyakit. Singkatnya, mereka bekerja seperti disinfektan alami untuk tanah Anda. Dengan menanamnya di musim gugur, Anda secara otomatis memulai proses penyembuhan tanah secara alami. Sepanjang musim dingin, banyak spora jamur akan mati, dan menjelang musim semi, beban patogen di lahan atau bedengan Anda akan menurun secara signifikan. Ini adalah strategi pencegahan yang luar biasa, yang tidak hanya akan mengurangi risiko penyakit tanaman di masa depan, tetapi juga membantu Anda mendapatkan panen yang lebih sehat dan bersih. Nah, mari kita kenalan lebih dekat dengan pahlawan hijau kita ini. Kita mulai dari kaum bangsawan di dunia pupuk hijau, yaitu tanaman legum atau kacang-kacangan. Contohnya seperti kacang polong, vetch, lupin dan semanggi, clover. Kekuatan super utama mereka adalah kemampuannya untuk bersahabat dengan bakteri bintil akar khusus. Bakteri ini hidup di akar tanaman legum. Dan, seperti yang sudah kita singgung, mereka mampu menangkap nitrogen langsung dari udara, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Singkatnya, ini adalah pabrik-pabrik kecil penghasil pupuk nitrogen gratis, langsung di lahan pertanian atau kebun Anda. Setelah Anda membabat atau memotong tanaman legum ini, seluruh nitrogen yang sudah terkumpul akan tetap berada di dalam tanah, siap untuk dinikmati oleh tanaman berikutnya. Oleh karena itu, legum adalah tanaman pendahulu yang sempurna untuk tanaman-tanaman yang rakus makan nutrisi, seperti kubis, labu, atau zucchini. Vetch, misalnya, sering ditanam bersama oat karena keduanya saling melengkapi dengan sangat baik. Ditambah lagi,
lupin dengan akar-akarnya yang kuat mampu mengambil fosfor dari lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga nutrisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh tanaman lain. Menanam legum adalah cara yang paling sederhana dan alami untuk memperkaya tanah yang kurang subur. Kelompok penting berikutnya adalah tanaman Brassicaceae. Anggotanya meliputi mustard putih yang sudah tak asing, lobak minyak, dan rapeseed. Mereka bisa disebut sprinter sejati di dunia pupuk hijau. Keunggulan utamanya adalah pertumbuhan yang luar biasa cepat. Jika waktu sebelum musim dingin kian menipis dan bedengan harus segera ditanami, maka tanaman Brassicaceae adalah pilihan paling tepat. Hanya dalam 1 hingga 1,5 bulan, mereka bisa menghasilkan biomasa hijau yang melimpah. Namun, nilai mereka tidak hanya terletak pada kecepatannya. Seperti yang sudah kita bahas, tanaman ini juga berfungsi sebagai pembersih tanah alami yang luar biasa. Ekskresi akar mereka, yang kaya akan sulfur dan minyak atsiri, sangat efektif membersihkan tanah dari patogen penyakit seperti Phytophthora dan kudis, serta mengusir hama seperti ulat kawat dan nematoda. Selain itu, lobak minyak memiliki akar tunggang yang sangat panjang dan kuat, yang mampu menggemburkan tanah paling padat sekalipun dengan sangat baik. Menanam Brassicaceae setelah kentang, tomat, atau stroberi adalah teknik klasik dan sangat efektif untuk menyehatkan kebun. Jangan lupakan juga sahabat lama kita yang baik, tanaman serelia sebagai pupuk hijau, terutama adalah gandum hitam dan hafer. Memang, tanaman ini tidak mengikat nitrogen sebanyak legum dan tidak sekuat tanaman crucifer dalam melawan penyakit. Namun mereka memiliki talenta unik dan sangat penting yang khas. Kekuatan utama mereka terletak pada sistem akarnya. Tanaman serelia membentuk sistem akar serabut yang luar biasa rapat, terdiri dari ribuan akar-akar halus. Jaringan akar yang menyerupai janggut ini menembus seluruh lapisan atas tanah, menciptakan struktur tanah yang menggumpal secara ideal. Ini membuat tanah menjadi gembur, berongga, dan mudah menyerap air. Tanah yang ditanami gandum hitam atau hafer akan menjadi seperti spons. Gandum hitam, di sisi lain, sangat agresif terhadap gulma, terutama yang bandel seperti rumput lari. Ia akan mengusir gulma tersebut dari lahan. Hafer sebaliknya lebih lembut dan sangat baik ditanam dalam campuran, misalnya dengan Vicia. Tanaman serelia adalah pilihan terbaik untuk memperbaiki sifat fisik tanah, terutama jika tanah Anda berat dan mudah padat, atau sebaliknya terlalu gembur dan berpasir. Mereka membentuk kerangka dasar yang menjadi penopang kesuburan tanah. Sekarang, mari kita kenalan dengan tanaman multifungsi yang luar biasa, yang cocok untuk hampir semua kondisi. Ini namanya Phacelia. Banyak pekebun amat menyukai tanaman ini, dan ada banyak sekali alasannya. Pertama, Phacelia tidak berkerabat dengan tanaman sayuran utama lainnya. Artinya, Phacelia tidak membawa penyakit atau hama umum yang sering menyerang tanaman lain. Anda bisa menanamnya kapan saja, baik setelah maupun sebelum tanaman lain, tanpa perlu khawatir mengganggu rotasi tanaman. Kedua, Phacelia tumbuh sangat cepat, membentuk massa daun hijau yang lebat dan menawan. Batang dan daunnya yang lembut sangat cepat terurai, berubah menjadi pupuk yang mudah diserap oleh tanah. Ketiga, ia memiliki sistem perakaran yang sangat baik, mampu menggemburkan dan memperbaiki struktur tanah dengan optimal. Dan yang tak kalah penting, Phacelia adalah tanaman yang sangat cantik. Bunga-bunganya yang berwarna ungu kebiruan menarik banyak sekali lebah dan serangga penyerbuk bermanfaat lainnya ke kebun Anda. Tak heran, Phacelia adalah sumber nektar yang sangat baik. Jika Anda masih bingung memilih jenis pupuk hijau atau memiliki area penanaman campuran, jangan ragu untuk menanam Phacelia. Anda dijamin tidak akan kecewa. Phacelia adalah pupuk, dokter bagi tanah, dan sekaligus hiasan indah untuk kebun Anda. Nah, lalu bagaimana cara memilih tanaman penutup tanah yang paling ideal untuk situasi Anda?
Mari kita bedah satu persatu, berdasarkan masalah atau tujuan spesifik yang Anda hadapi. Misalnya, masalah utama Anda adalah tanah liat yang padat dan keras, yang seringkali disebut beton oleh banyak orang. Sampai-sampai, saat musim tanam tiba, sekop pun sulit menembus tanahnya. Tugas utama Anda adalah menggemburkan tanah tersebut dan membuatnya lebih berudara. Untuk mengatasi ini, Anda butuh tanaman penutup tanah yang punya kemampuan mengebor dengan sistem akar tunggang yang kuat dan mampu menembus jauh ke dalam tanah. Jagoan dalam kategori ini adalah lobak minyak. Akarnya mampu menembus hingga 1,5 meter ke dalam tanah, memecah lapisan tanah terpadat sekalipun. Selain lobak minyak, tanaman seperti rapeseed musim dingin dan lupin juga sangat cocok untuk tujuan ini. Dengan menanamnya di musim gugur, Anda akan mendapati tanah Anda menjadi jauh lebih gembur dan berstruktur lebih baik saat musim semi tiba. Ini adalah cara paling efektif untuk mengatasi tanah berat dan yang terbaik, tidak akan menguras tenaga Anda. Tanaman-tanaman ini akan melakukan semua pekerjaan penggemburan tanah dalam secara alami untuk Anda. Sekarang, mari kita bahas ekstrim yang lain, tanah berpasir yang tandus. Seperti yang sudah kita ketahui, tanah jenis ini tidak mampu menahan kelembaban maupun nutrisi. Tugas kita di sini justru sebaliknya. Kita perlu menciptakan komponen organik di dalam tanah yang akan berfungsi layaknya spons. Untuk itu, tanaman penutup tanah atau pupuk hijau sangat ideal. Pilihlah yang menghasilkan banyak biomasa hijau dan memiliki sistem akar serabut yang kuat serta bercabang. Contoh klasik yang sangat efektif adalah campuran vetch dan oat. Oat dengan jaringan akarnya yang rapat akan menciptakan struktur tanah dan mengikat butiran pasir. Sementara vetch sebagai tanaman legum akan memperkaya tanah tandus ini dengan nitrogen yang sangat berharga. Biomasa hijau dari keduanya yang dibiarkan di permukaan sebagai mulsa akan terurai perlahan. Ini akan membentuk lapisan humus dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Selain itu, tanaman seperti rye, buckwheat, dan phacelia juga sangat cocok untuk tanah berpasir. Semua ini akan membantu mengubah saringan. Tanah Anda menjadi bedengan yang subur, siap menghasilkan panen melimpah. Bagaimana jika masalah hama di kebun Anda punya nama yang spesifik? Misalnya, ulat kawat. Ulat kecil berwarna kuning ini bisa meluluh lantakkan seluruh hasil panen kentang, wortel, dan bit Anda, membuatnya berlubang-lubang. Bertahun-tahun berperang melawannya, memilih milah umbi yang masih bagus, itu benar-benar menyiksa. Namun, ada solusi yang sangat cerdik dan efektif. Jika bedengan tempat Anda berencana menanam kentang, atau yang baru saja dipanen kentang, terganggu parah oleh ulat kawat, jangan ragu menanam mustard putih. Anda juga bisa menggunakan lobak minyak. Alasannya, ulat kawat, yang merupakan larva dari kumbang kawat, secara alami tidak tahan terhadap tanaman dari keluarga kubis-kubisan, Brassicaceae. Eksudat akar tanaman ini mengandung minyak esensial dan alkaloid khusus yang bersifat toksik atau beracun bagi ulat kawat. Intinya, Anda menciptakan lingkungan di bedengan yang membuat hama tersebut tidak betah dan tidak bisa bertahan hidup. Ia akan pergi meninggalkan area tersebut atau mati di tempat. Seiring waktu, terutama selama masa jeda tanam, tanah akan bersih secara efektif dari hama ini. Dan saat musim tanam berikutnya tiba, Anda bisa menanam kentang di tanah yang sudah aman dan sehat, bebas dari serangan hama. Ini adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana tanaman pupuk hijau dapat menjadi solusi efektif untuk masalah kebun yang sangat spesifik dan menjengkelkan. Salah satu masalah umum di banyak lahan adalah tingginya keasaman tanah. Di tanah asam, banyak jenis sayuran seperti kol, bit, dan bawang sulit tumbuh optimal. Tanaman-tanaman ini juga kurang menyerap nutrisi dan lebih rentan terserang penyakit. Tentu saja kita bisa menggunakan kapur atau dolomit, tetapi tanaman penutup tanah, pupuk hijau juga bisa menjadi solusi. Ada beberapa jenis tanaman yang tidak hanya tumbuh subur di tanah asam,
tetapi juga mampu secara bertahap memperbaiki struktur tanah dan menurunkan tingkat keasamannya. Lupin adalah salah satu pilihan terbaik. Dengan sistem perakaran yang dalam, lupin menarik kalsium dan elemen penting lainnya dari lapisan tanah bawah, membantu menetralkan asam di lapisan olah tanah bagian atas. Selain itu, Phacelia dan Oats juga sangat efektif untuk tanah asam. Tanaman ini menjadikan tanah lebih gembur dan kaya bahan organik yang turut membantu menyeimbangkan pH. Penanaman pupuk hijau ini secara teratur adalah cara yang lembut dan alami untuk secara bertahap meningkatkan keseimbangan asam basa tanah Anda tanpa memerlukan intervensi kimia yang keras. Bagaimana jika tujuan utama Anda adalah memaksimalkan perolehan bahan organik? Misalnya, Anda penganut pertanian alami dan ingin memberi mulsa pada semua bedengan Anda di musim semi dengan lapisan tebal bahan organik. Tujuannya agar Anda tidak perlu menyiangi, menggemburkan tanah, dan mengurangi frekuensi penyiraman. Anda butuh biomasa hijau sebanyak mungkin. Dalam situasi seperti ini, menanam campuran tanaman adalah pilihan ideal. Menanam satu jenis tanaman memang baik, tapi campuran selalu lebih efektif. Campuran klasik yang dikenal mampu memicu pertumbuhan hijau yang eksplosif adalah campuran Vicia dan Oat. Oat berfungsi sebagai penopang bagi Vicia yang merambat, mencegahnya roboh. Selain itu, Oat juga memberikan struktur pada tanah. Sementara itu, Vicia berperan dalam memperkaya tanah dengan nitrogen. Bersama-sama, keduanya membentuk hamparan biomasa yang sangat padat dan tinggi. Dengan memotong biomasa ini sebelum berbunga, Anda akan mendapatkan bahan yang sangat melimpah dan berkualitas tinggi untuk mulsa atau untuk lapisan bedengan hangat. Campuran semacam ini tidak hanya akan menghasilkan banyak bahan organik, tetapi juga secara komprehensif memperbaiki tanah Anda, menjadikannya gembur, bernutrisi, dan lebih hidup. Mari kita bahas soal waktu. September itu bulan yang cukup panjang, dan cuaca bisa sangat bervariasi. Bagaimana jika Anda terlambat memanen, dan waktu menuju musim dingin yang stabil tinggal sedikit? Apakah sudah terlambat untuk menanam tanaman penutup tanah? Siderat? Tentu saja tidak. Anda hanya perlu memilih pelari cepat yang tepat. Jika Anda hanya punya waktu sekitar sebulan cuaca hangat tersisa, pilihan terbaik Anda adalah sawi putih lagi. Tanaman ini adalah juara absolut dalam hal kecepatan tumbuh di kondisi dingin. Ia berkecambah hanya dalam 3 hingga 4 hari dan sangat cepat menghasilkan biomasa hijau. Meskipun hanya tumbuh setinggi 10-15 cm sebelum embun beku, ini sudah memberikan manfaat besar. Akarnya akan sempat bekerja di dalam tanah, dan hijaunya yang sedikit akan melindungi tanah di musim dingin. Untuk penanaman akhir musim, lobak minyak musim dingin, rapeseed, juga cocok. Hindari menanam tanaman yang menyukai panas seperti Phacelia atau Soba, karena mereka tidak akan punya cukup waktu untuk berkembang. Jadi, sawi yang tahan dingin adalah pilihan terpercaya Anda untuk penyembuhan lahan secara cepat di akhir musim. Mari kita bahas aturan paling penting, kesalahan utama yang sering dilakukan banyak pekebun pemula. Ingat baik-baik, jangan pernah menanam pupuk hijau dari famili yang sama dengan tanaman utama yang tumbuh sebelumnya atau akan tumbuh sesudahnya. Mengapa ini sangat penting? Karena tanaman yang berkerabat dekat memiliki penyakit dan hama yang sama. Contohnya, Anda baru saja panen kubis, lobak, atau selada air. Ketiganya termasuk famili Brassicaceae atau dikenal sebagai keluarga kubis-kubisan. Jika setelah itu Anda menanam mustar atau lobak minyak yang juga termasuk Brassicaceae, Anda tidak akan menyehatkan tanah. Sebaliknya, Anda justru menciptakan kondisi ideal bagi penumpukan dan perkembangbiakan hama serta patogen spesifik seperti penyakit akar gada, clubroot pada kubis. Alih-alih mendapat manfaat, Anda malah akan mendapatkan sarang penyakit di lahan Anda. Hal yang sama berlaku untuk famili tanaman lainnya. Setelah panen kentang atau tomat,
Keduanya famili Solanaceae atau keluarga terong-terongan, jangan menanam pupuk hijau dari famili yang sama. Selalu lakukan rotasi. Setelah tanaman famili Brassicaceae, tanamlah serealia atau legum, kacang-kacangan. Setelah legum, tanamlah tanaman famili Brassicaceae. Ini adalah aturan emas rotasi tanaman, yang juga berlaku untuk penggunaan pupuk hijau. Nah, kita sudah sampai pada momen penting ini. Pupuk hijau, siderat yang kita tanam sudah tumbuh tinggi. Mereka berdiri tegak, membentuk dinding hijau yang rimbun dan segar. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kapan waktu yang tepat untuk memangkasnya? Ada panduan yang sangat jelas untuk ini. Waktu ideal untuk memangkas pupuk hijau adalah saat tanaman mulai membentuk kuncup bunga, atau paling lambat di awal fase pembungaan. Mengapa demikian? Karena pada saat inilah bagian hijau tanaman mengandung nutrisi, nitrogen, dan unsur mikro dalam jumlah maksimal. Batang-batangnya pun masih lunak, berair, dan belum mengeras. Masa hijau seperti ini akan sangat cepat terurai di dalam tanah, melepaskan semua nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jika Anda melewatkan momen ini dan membiarkan pupuk hijau berbunga penuh hingga membentuk biji, ada dua kerugian besar yang akan terjadi. Pertama, tanaman akan menghabiskan seluruh energi dan nutrisinya untuk pembentukan biji. Akibatnya, masa hijaunya akan menjadi miskin nutrisi dan keras seperti jerami, sehingga akan sangat lama terurai di dalam tanah. Kedua, dan ini yang paling penting, biji-biji tersebut akan berjatuhan ke bedengan atau lahan tanam Anda. Akibatnya, di tahun berikutnya, pupuk hijau Anda yang seharusnya menjadi penolong malah akan berubah menjadi gulma yang membandel, dan Anda pun harus berjuang untuk membasminya. Jadi, jangan tunda-tunda. Pantau terus tanaman Anda dan pangkaslah pupuk hijau tepat waktu. Dan terakhir, mungkin pertanyaan yang paling penting dan sering diperdebatkan. Apa yang harus kita lakukan dengan sisa-sisa tanaman yang sudah dipangkas? Selama puluhan tahun, kita diajari satu hal. Setelah memotong, segera balikan tanah dan kubur sisa-sisa itu ke dalamnya. Logika ini terdengar sangat masuk akal, agar semua nutrisi langsung terserap oleh tanah. Namun, pendekatan pertanian modern yang lebih sadar lingkungan justru menyarankan hal yang sama sekali berbeda. Membalik tanah bukanlah pilihan terbaik. Mengapa? Ketika kita membalik lapisan tanah, kita merusak struktur alaminya yang telah dengan susah payah dibentuk oleh akar tanaman penutup tanah dan cacing tanah. Kita mengeluarkan bakteri anaerob bermanfaat ke permukaan sehingga mati, dan sebaliknya mengubur bakteri aerob yang membutuhkan udara ke dalam tanah. Intinya, kita menciptakan bencana sungguhan di ekosistem tanah. Jauh lebih efektif dan bermanfaat untuk melakukan sebaliknya. Cukup biarkan semua sisa tanaman yang dipangkas terhampar di permukaan bedengan. Ini akan menjadi mulsa alami yang melindungi tanah dari erosi akibat angin dan pembekuan di musim dingin. Kemudian, cacing tanah dan mikroorganisme akan secara bertahap membawa semua bahan organik ini masuk ke dalam, mengolahnya, dan mendistribusikannya ke seluruh profil tanah persis seperti yang seharusnya. Inilah cara alami, tidak melelahkan, dan yang paling tepat. Nah, sekarang tibalah pada poin penting yang saya janjikan. Selama puluhan tahun, banyak yang percaya bahwa tanaman penutup tanah harus selalu dibenamkan ke dalam tanah. Mereka mencangkulnya agar semua nutrisi terserap sempurna ke tanah. Namun, penelitian terbaru dan pengalaman para ahli pertanian modern menunjukkan cara ini justru bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ketika Anda mencangkul atau mengolah tanah, Anda merusak strukturnya, membunuh cacing tanah, dan mikroorganisme baik yang hidup di dalamnya. Sebaliknya, jika Anda hanya memotong bagian hijau tanaman tersebut dan membiarkannya tergeletak di atas bedengan, Anda akan menciptakan mulsa yang sempurna. Mulsa ini akan melindungi tanah dari suhu ekstrem, menjadi makanan bagi cacing tanah, yang secara alami akan membawa semua bahan organik ke dalam tanah. Dan menjelang musim tanam berikutnya,
Anda akan mendapatkan tanah yang gembur, hidup, dan benar-benar siap untuk ditanami, tanpa perlu mencangkul sedikit pun. Anda tidak hanya memupuk, Anda juga memulai proses alami untuk menyehatkan kembali tanah. Sebagai kesimpulan, memilih tanaman penutup tanah bukan sekadar membeli benih, melainkan strategi yang terencana untuk meningkatkan kualitas tanah Anda. Pilihlah sesuai dengan tujuan spesifik Anda. Jangan ragu untuk mencampurkannya, dan cobalah untuk tidak mencangkul tanah. Tanah Anda akan berterima kasih dengan memberikan hasil panen yang melimpah di musim tanam berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan beri suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Jenis tanaman penutup tanah apa yang biasa Anda tanam? Atau mungkin Anda punya resep rahasia untuk campuran yang sempurna? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.